lepaskan aja semua emosi kamu, amarah kamu. Dan saya tidak terima. Saya pengen bebas juga. Saya pengen dilepaskan. Saya juga punya pacar. Saya punya pacar. Sekarang kamu punya pacar? Saya punya pacar. Saya ikut garis tangan ini karena saya ingin memang mencoba siapa yang akan terbaik di masa depan Nyari yang saya. terbaik ya. Oke, Rudi gimana Rudi? Dia masih ada pengaruh dari si mantra-mantra Iya. yang di... Jadi benar dia diguna-guna. Ya. Kalau begitu mungkin Albi bisa dinetralisir lagi. Oke, fokus lagi, lurus. Oke, fokus ke titik merah. Oke, tarik nafas lagi lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang. Keluarkan segala macam amarah ataupun emosi yang tersimpan dalam hati Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Ketika Anda menarik nafas, tetap dalam keadaan sadar. Ketika menarik nafas, Anda menarik energi positif ke dalam tubuh Anda. Ketika mengembuskan nafas, biarkan energi negatif dalam tubuh Anda tetap fokus keluar seiring dengan hembusan nafas Anda. 1, 2, dan 3. Kembali sadar sepenuhnya, lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan Anda menjadi pribadi yang lebih semangat, lebih nyaman tersebut. Oke, Justin bisa berdiri. Intinya, ketiga orang yang ada di sini semuanya punya masalah dan bermasalah. Hajaz. Berdiri silakan Hajaz. Setelah kamu melihat dua orang yang di samping saya dengan segala macam pengakuan, kamu pernah punya dendam dengan masa lalu kamu. Kamu juga pernah melakukan pesugihan untuk usaha kamu. Kamu budak sihir, seperti kata Rudi. Tapi kamu ingin berubah? Pastinya. Oke. Dan di sebelah saya ada Ayuna, yang juga ternyata tadi awalnya dia bilang dia tidak, tapi ternyata dia melakukan hal tersebut. Dia melakukan perjanjian dengan gaib. Ada lagi Justin yang merasa pernah diguna-guna, diporotin. Dia adalah korban mistis. Nah sekarang, kamu masih suka dengan Hajaz? Masih. Masih? Saya yakin dia bakal berubah kok. Oke. Justin, kamu suka apa tidak? Tidak. Tidak. Sekarang saya kembalikan sama Hajaz. Hajaz silakan berdiri di antara mereka. Oke. Walaupun Justin tidak menyukai kamu, dan ada juga Ayuna yang masih yakin dengan kamu di sini bebas. Kamu sukanya sama yang mana? Lihat dulu kanan, lihat kiri kamu. Silakan Hajaz. Saya lebih milih sebelah kanan saya. Ayuna, karena dia mau sama kamu. Boleh Kalau begitu gandeng ya? artinya kalian langsung digandeng. Nah, mudah-mudahan ini awal yang baik buat hubungan mereka dan mereka berbuat atau menuju ke hal yang lebih baik lagi ya. Tapi pertanyaan saya satu-satu, kamu tidak keberatan kan atas apa yang terjadi tadi di sini? Tidak. Buat kamu apa yang kamu ungkapkan bukan aib atau privasi bukan? Bukan. Justru merasa lega dan lebih baik Iya, lagi ya. merasa Buat lega. Hajaz, Saya juga merasakan hal yang sama, lebih plong gitu. bukan aib atau apapun ya? Bukan. Kamu juga? Sama. Sama juga, oke luar biasa. Oke, kalau begitu untuk Ayuna dan juga Hajaz, kamu bisa menuju ke ruang VIP. Dan untuk Mbak Justin silakan untuk ke belakang ya. Oke, silakan. Selamat untuk kalian berdua. Justin bisa sebelah sana. Luar biasa sekali ya. Jadi ini dua-duanya sama-sama memiliki kesamaan ya. Oke, terima kasih. Selamat untuk kalian berdua. Sisa masa kelam Hajaz nampaknya dapat dilunturkan oleh sosok Ayuna. Seperti apakah hubungan keduanya dalam melalui bahtera asmara? Selamat untuk Hajaz dan Ayuna. Pemirsa garis tangan, siapakah kandidat selanjutnya yang akan beruntung terpilih untuk menemukan jodohnya? Dan kali ini giliran kandidat wanita yang akan saya pilih. Jadi
bersiap-siaplah untuk para kandidat pria. Kalian berdoa agar dipilih ya. Dan yang beruntung terpilih nomor 30. Desti, seorang janda cantik berusia 26 tahun. Memiliki kisah kelam masa kecil dan benci dengan seorang pria. Desti mencari pria yang jujur dan bisa melindunginya. Kisah kelam seperti apakah yang dirasakan oleh Desti? Dan adakah sosok pria yang tulus menerima Desti apa adanya? Oke, kita sudah bersama dengan Mbak Desti. Desti. Iya, Desti. Oke, Mbak Desti. Kamu nyebut diri kamu Mbak Desti, artinya kamu tua, Kak? Enggak juga sih. Oke, ya, oke. Saya manggilnya Mbak Desti apa Desti jadi? Desti aja nggak Desti apa-apa. aja ya, oke. Desti, ya. Kamu di sini pengen cari suami apa cari pacar? Cari suami. Suami udah pernah menikah sebelumnya? Udah Sudah berapa kali? sekali. Sekali ya. Oke, udah lama bercerai? Lumayan lah. Lumayan lama. Jadi sekarang siap untuk memulai hidup yang baru lagi bersama orang lain? Siap. Oke, kalau begitu ada 30 kandidat pria yang tersisa. Kamu pilih 3 di antara mereka yang ada di depan kita. Silakan. Saya pilih 25. 25? 25? Wah, tampan kelihatannya nih sekilas. Kenapa kamu lihat dari apanya? Kayaknya sih dari postur tubuhnya yang kayak bertanggung jawab sih. Kayaknya ada bertanggung jawab ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, Tidak seperti mantan suami kamu ya. Betul. Oke, berikutnya nomor berapa lagi? 21. 21? Oke, 21. Oke, tidak terlalu tinggi, tapi kenapa kamu pilih nomor 21? Ya kayaknya diam-diam menghanyutkan sih. Diam menghanyutkan. Iya, kayaknya diam tapi ya. Kamu suka gokil. dihanyutin sama cowok? Ya jangan dihanyutin juga. Nah, maksudnya dibikin terhanyut perasaannya? Betul, dibuai-buai. Dibuai-buai. Oh, dulu sama sekali mantan suami kamu nggak begitu ya? Enggak. Oke. Selanjutnya, terakhir. Nomor 14. 14. Oke, nomor 14. Wah, rambutnya kayak uya-kuya ini. Iya. Kenapa iya. kamu pilih nomor 14 ini? Ya karena saya ngefans sama Mas Uya. Oh, karena ngefans sama Iya. saya. Kan Makanya Mas Uya dipilih yang... lucu. Oh, saya lucu ya? Loh, kenapa nomor 17 tiba-tiba berdiri? 11-12 sama dia. Oke, kamu pengen dipilih sama dia? Iya. Oke. Menurut Tapi kamu nggak dipilih, Mas. Tertarik nggak ada 17 yang ingin mencalonkan dirinya nih? Dia udah kampanye dikit tuh. Enggak. Enggak, kenapa? Saya mau yang 3 ini. Saya lucu. Tuh, dia lucu katanya tuh. Hah? Oke, apa yang kamu lihat dari Desti ini? Sampai kamu pengen dipilih? Saya pernah punya pacar kayak dia. Kayak dia, apa Rambutnya. mukanya, apa cara ngomongnya? Kulitnya. Kulitnya? Oh, mengingatkan Saya sama mantan jodoh kamu sama dia ya? Kalau dia mau sama saya. Tapi apa daya dia tidak suka sama kamu? Saya tanya sekali lagi, mau dia nggak? Enggak. Enggak, maaf Mas ya. Ya udah. Coba lagi, ya. Anda belum beruntung. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jangan nangis ya. Nggak apa-apa. Oke, dan sekarang kamu bisa menanyakan satu pertanyaan kepada 3 orang yang udah kamu pilih. Satu pertanyaan saja dan mereka akan menjawab satu persatu. Oke, saya mau bertanya buat kalian ya. Iya. Kalian itu kalau punya istri itu nanti mau yang jadi ibu rumah tangga aja atau yang berkarir gitu, memilih karir. Oke, mau punya istri yang ibu rumah tangga apa wanita karir? Silakan, mau nomor berapa dulu yang mau kamu dengar jawabannya? Nomor yang lucu dulu deh. Yang lucu Nomor dulu. 14. Oh, yang 14, yang rambutnya kayak uya-kuya ya. Saya lebih memilih ke wanita karir karena saya lihat kalau wanita yang bekerja itu bisa mandiri, bisa memanage waktu dan rumah tangga di rumah. Kamu nanti bakal di rumah nyuci baju gitu? Enggak, kerja juga. Apa? Kerja juga. Kerja juga. Tapi pertanyaan saya, kamu ngefans sama saya rambutnya begini? Iya. Oh iya, benar? Iya. Oh bagus. Tapi saya doakan mudah-mudahan kalau kamu punya istri, istrinya kerja aja, biar nggak ngintilin kamu 24 jam kayak istri saya ya. Oke, ya, oke. Repot mau selingkuh susah. Oke, silakan. Berikutnya nomor berapa? 21 apa nomor 25? 25 dulu deh. 25. Silakan 25. Mau punya istri yang wanita karir apa ibu rumah tangga? Oke, hai Desti. Hai. Iya, kalau saya sih Mas Uya
terus terang saya sangat menyukai perempuan yang memang benar-benar keibuan. Jadi buat saya perempuan itu adalah sosok yang memang harus menjaga suami, menjaga anak. Jadi yang pasti saya lebih menyukai kalau perempuan itu sebagai sosok ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, nggak kerja ya? Tapi kalau zaman sekarang kan memang banyak sekali perempuan yang memang punya kesibukan dan memang mereka tidak bisa diam. Saya sih ngasih kesempatan kalau memang misalnya istri saya nanti harus punya bisnis, buat saya nggak masalah. Oh jadi kamu nggak mau dia kerja di kantor tapi punya bisnis tapi di rumah gitu? Pastinya. Oke. Nomor 21. Oke, halo Desti. Oh ini umur berapa? Kelihatan kayak bocah ya? Kalau saya lebih fokus ke wanita berkarir. Karena saya pun sendiri berkarir, saya pengen saya dan pacar saya atau next nanti istri saya sama-sama keluarga berkarir. Jadi sama-sama punya penghasilan. Karena zaman sekarang ini biaya hidup ini mahal banget. Ya. Nah untuk masalah rumah tangga, kalau nanti kita punya anak bisa lah baby sister, kita nyewa pembantu. Itu aja sih. Oh iya iya. Ini bocah banget nih, berondong lincah. Oh iya, Iya. Iya, iya. Lucu kan Oke, maksudnya? lucu tapi kelihatannya malah yang ini yang lucu ya? Iya makanya. Iya, iya. Oke, nah kalau begitu dari 3 jawaban tadi kamu silakan pilih 2. Saya pilih 21 Oke. sama 25. 21 sama 25. Oke, uyak-uyak KW maaf ya. Kamu belum beruntung ya. Oke, silakan 21 dan 25. Baim, seorang pria berusia 21 tahun, mencari wanita yang cantik, perhatian, dan memiliki kasih sayang. Baim selalu gagal dalam percintaan dan korban perselingkuhan oleh mantan pacarnya. Apakah Baim akan menemukan tulang rusuknya di garis tangan? Arif, seorang pria lajang berusia 34 tahun, pernah ditinggal nikah oleh mantan pacarnya dan suka dengan wanita yang cantik dan setia. Apakah kisah asmara kelamnya akan terungkap? Dan seperti apakah takdir masa lalu Arif? Oke, di sebelah saya sudah ada Ari. dan Mas Baim. Mas Baim. Ari dan Mas Baim. Ya, dia ada Mbak Desti dan Mas Baim. Sama-sama menyebut dirinya Mbak dan Mas. Ya, oke, kamu di sini dipilih sama Desti, suka nggak? Saya suka sih sebetulnya. Kalau Baim? Kalau saya yang suka sama Mbak Desti ini dia satu karakter sama saya. Sama-sama orangnya humoris, abis itu pekerja keras juga. Humoris sama pekerja keras ya. Oke, nah kalau Desti, sementara kamu suka sama Ari apa Baim? Sementara ini? Dua-duanya sih. Lebih suka yang mana? Lebih suka. So far, sementara. Sementara ini. Yang Mas. Baim? Ya. Oke, nggak apa-apa Ari. Masih ada waktu untuk bisa merubah pikiran dia. Oke, silakan Desti. Oke ya, saya di sini kan mencari calon suami lagi ya. Ini maksudnya mencari suami lagi yang baru ya. Iya kan sebelumnya kan mantan suami saya kan itu kayak manis di depan aja ya di awal-awal Iya, gitu ya kan. Ternyata kan habis selesai pernikahan gitu kan. Udah jadi suami istri terus langsung berubah total gitu. Ya sebenarnya sih awalnya ya sebelum ketemu dia itu saya emang pokoknya dendam sama laki-laki. Kenapa? Dari kecil nih ya saya SD beranjak SMP ya. Itu ayah saya itu meninggalkan keluarga. Saya sering ngelihat ayah saya mukulin ibu saya, KDRT lah segala macam gitu ya sampai hidung ibu saya tuh penyok gitu. Jadi kamu dendam sama laki-laki? Ya setelah ayah saya pergi, itu Ya. saya dendam sama laki-laki. Lanjut dari itu saya tinggal di jalanan lah sama ibu saya. Tinggal di jalanan? Sama ibu saya. Habis itu saya beranjak mau dewasa, dari remaja ke dewasa. Saya seperti apa ya dendam gitu. Saya pengen punya apa sih? Laki-laki yang cuma saya bisa manfaatin aja gitu. Maksudnya lu laki-laki bisa gitu nyakitin perempuan gitu. Kenapa perempuan gak bisa gitu. Jadi kamu ada keinginan dalam diri kamu untuk menyakiti laki-laki? Iya. Oke.